Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dari matkul pengantar akuntansi akan menjelaskan perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur dari pengertian sampai dengan HPP. Saya Muhammad Samnafis dengan NPM 2401 3010 312. Saya Alvina Rohmatul Hidayati dengan NPM 2401 3010 301. Nama saya Alia Naura Rahmanindita dengan NPM 2401 3010 309. Saya Kodada Mufarah Ariba dengan NPM 2401 3010 306. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contoh perusahaan dagang sendiri yaitu 1. PT Lyon Superindo, selanjutnya PT Indomarko Prismatama, dan PT Alvaria Trijaya, dan lain-lain. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi lalu menjualnya kepada pelanggan. Contoh dari perusahaan manufaktur yaitu PT Semen Indonesia, PT Gudang Garam, PT Indofood, CBB Sukses Makmur, TBK, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan perusahaan dagang cuma persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya manufaktur persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya ada produk. Produk dalam perusahaan dagang yaitu pembelian dari pihak lain untuk dijual, sedangkan manufaktur pengolahan bahan baku menjadi barang siap jual. Selanjutnya adalah perbedaan pencatatan laba rugi. Untuk perusahaan dagang, pencatatannya seperti penjualan dikurangi dengan HPP, kemudian akan menghasilkan laba kotor dikurang dengan beban usaha dan akan menghasilkan laba bersih. Untuk perusahaan manufaktur, penjualan ditambah dengan harga pokok produksi, kemudian dikurangi dengan HPP, dan akan menghasilkan laba kotor, kemudian dikurang dengan beban usaha dan akan menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, perbedaan perhitungan harga pokok. Untuk perusahaan dagang, metode untuk menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah dengan menambahkan jumlah pembelian persediaan selama satu periode dengan persediaan awal periode. Kemudian dikurangi jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir hasil stok opname perusahaan pada akhir periode. Jumlah harga pokok penjualan selama satu periode akan diketahui dengan cara-cara tersebut. Kemudian untuk perusahaan manufaktur memecah biaya persediaan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan kategori pertama. Biaya ini mencakup semua komponen, bagian, atau bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pengolahan barang setengah jadi. Yang kedua, pengolahan barang setengah jadi. Perusahaan tentunya juga harus mencatat persediaan barang dalam proses. Bisa dibilang ini adalah produk yang diolah sebagian dan tidak dapat diselesaikan menjadi barang jadi sebelum akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi. Perusahaan harus menghitung persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik juga diperhitungkan dalam perhitungan harga pokok perusahaan manufaktur. Selanjutnya merupakan contoh dari perusahaan dagang terlebih dahulu. Diperoleh data dari perusahaan dagang PT Sun Profit untuk akhir periode per 30 April 2017. Persediaan awal 1 juta, pembelian barang dagangnya 15 juta, retur pembeliannya 500.000, diskon pembelian 100.000, potongan harga 200.000, beban angkut pembelian atau ongkos 100.000, persediaan akhir 1 juta, estimasi retur 500.000. Pencatatannya itu, persediaan barang dagang awal 1 juta. Pembelian barang dagang 15 juta dikurang dengan diskon 100.000, dikurang dengan retur 500.000, ditambah ongkos 100.000, ditambah potongan pembelian 200.000. Pembelian bersihnya
14.300.000. Barang yang tersedia, persediaan barang dagang ditambah dengan pembelian bersih menghasilkan 15.300.000. HPP itu barang yang tersedia yang tadi dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. 15.300.000 dikurangi dengan 1 juta menghasilkan HPP sebanyak 14.300.000. HPP ditambah dengan estimasi retur. 14.300.000 ditambah dengan 500.000 menghasilkan HPP setelah estimasi 14.800.000. Selanjutnya, HPP perusahaan manufaktur. Ada saldo beberapa perkiraan PT HMAK pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut. Direct material inventory awal sebesar 50 juta, direct material inventory akhir sebesar 40 juta, inventory work in process awal 15 juta, inventory work in process akhir 10 juta, finished goods inventory awal 100 juta, finished good inventory akhir 80 juta, factory overhead 60 juta, direct labor 30 juta, purchase direct material 150 juta. Selanjutnya pembahasan. Direct material inventory awal 50 juta dijumlah dengan purchase direct material 150 juta dikurangi dengan direct material inventory akhir 40 juta sama dengan material use 160 juta. Selanjutnya, direct labor 30 juta dijumlah dengan factory overhead 60 juta sama dengan cost of goods material 90 juta. Inventory work in process awal 15 juta dikurangi inventory work in process akhir 10 juta sama dengan cost of good manufacturing 160 juta ditambah 90 juta ditambah 15 juta dikurangi 10 juta sama dengan 255 juta. Finished good inventory awal 100 juta dikurangi dengan finished good inventory akhir 80 juta sama dengan cost of goods sold dengan nominal 25 juta dijumlah 100 juta dikurangi 80 juta sama dengan 275 juta. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.